Selamat mengikuti kembali mata kuliah antarmuka sistem komputer. Pada pertemuan modul ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang memori utama. Memori utama yaitu memori bagian yang penting di dalam sistem mikrokomputer. Ya, itu adalah bagian memori utama. Pada modul 3 ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori utama, kemudian strukturnya bagaimana. Jadi ada memori utama jenisnya ROM, ada RAM, kemudian RAM itu ada dua jenis, ada static RAM dan ada dynamic RAM. Ya, jadi memori utama yang digunakan pada sistem komputer pada umumnya, sistem mikroprosesor, itu biasanya kita sebut dengan memori semikonduktor karena memang dasar fisiknya, rangkaiannya dibuat dari bahan semikonduktor. Ya, sebagai memori primer atau memori utama, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan baik instruksi maupun data di dalam sistem mikroprosesor atau sistem komputer pada umumnya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang satuan. Jadi kalau kita di dalam sistem komputer kita kenal satuan dasar itu byte. Jadi baca tulis minimal itu adalah satu data dasar yang kita perlukan adalah satu byte. Data karakter ABCD, data numerik itu semuanya diterjemahkan atau disimpan dalam biner yang ukurannya adalah 1 byte yaitu 8 bit. Nah, ini adalah satuan baca tulis dasar, ya, satuan prosesor dalam membaca tulis ke dalam simpanan, baik itu ke memori utama atau ke yang lain, data dasarnya itu byte. Akan tetapi secara fisik maka kapasitas chip memori itu sendiri ya tidak selalu harus dalam bentuk ukuran byte, tapi bisa beberapa bit atau bahkan lebih dari 1 byte ya. Maka satuan dasar dari chip memori itu dinyatakan dalam satuan bit bukan byte. Jadi kalau sistem penyimpanan kapasitasnya itu byte, tapi chip memorinya itu sendiri itu memiliki kapasitas ya, kapasitas simpanan atau besarnya berapa itu dinyatakan dalam satuan bit. Ya, karena memang data dasarnya yang disimpan itu kan biner. Ya, biner itu 1 bit, bisa 0, bisa 1. Jadi ini satuan betul-betul satuan dasar data mesin ya, mesin digital itu kan satuannya bit. Jadi memori juga begitu. Nah, sehingga kapasitas totalnya biasanya dinyatakan dalam bentuk perkalian. Ya, perkalian antara jumlah alamat ya, kemudian banyaknya per alamat itu berapa bit, nah, maka nanti itu ketemu sekian bit totalnya. Jadi ini kalau alamatnya itu jumlah alamatnya ya itu ada, misalkan contoh yang sederhana saja, jumlah alamatnya ada 16, kemudian per alamat itu isinya atau disimpan itu 4 bit, ya berarti kapasitas dari memori itu adalah 4 kali 16. Jadi jumlah alamat, ya jumlah alamatnya 2 pangkat A. Nah, ini maka A itu sudah jalur alamatnya. Kalau jalur alamatnya itu 4, berarti jumlah alamatnya ada 2 pangkat 4, yaitu 16. Jadi A itu adalah jalur, ya, jumlah jalur alamat, jumlah jalurnya. Lalu menjadi 2 pangkat A, ini kapasitas jumlah alamatnya. Ya. Jumlah alamatnya itu 2 pangkat A, kemudian kali N. N itu adalah lebarnya. Saya contohkan tadi, misalkan jumlah alamatnya itu 11, itu artinya
bitnya, ya bit untuk alamat itu butuh 4 bit karena 2 pangkat 4 itu 16, kemudian baru dikalikan dengan per alamatnya itu berapa bit, misalkan 4 berarti ada 16 kali 4 64 bit total. Ini apa namanya, kapasitas satuan chip memori, ya kapasitas satuan chip memori. Oke, jadi kemudian baik itu memori jenis ROM atau RAM memiliki kapasitas satuan ya yang bisa disimpan itu dinyatakan dalam bit. Jadi ada 2 jenis memori yang dipakai di dalam main memory. Itu ada memori pertama namanya ROM, read only memory, dan yang kedua adalah RAM. Yang ROM kita sudah tahu biasanya dipakai untuk menyimpan namanya program startup, program untuk menghidupkan pertama kali sistem komputer. Dasarnya di situ berupa namanya BIOS, ya, BIOS, Basic Input Output System, menggunakan ROM. Nah, ROM itu sebenarnya jenisnya banyak, ada ROM sendiri, kemudian ada PROM, ada EPROM, ada EEPROM, ada Flash ROM, ada Max ROM, dan seterusnya. Ini dibedakan dari cara, ya bagaimana cara mengisinya dan menghapusnya, itu maka ada jenis yang bermacam-macam ini. Kemudian yang RAM, jadi ROM itu random, ROM itu read only memory, memori yang hanya diperlukan untuk hanya dibaca saja, ya isinya biasanya program, contohnya di BIOS. Kemudian RAM ini random access memory, jadi baik data maupun program punya pengguna itu nanti disimpan di dalam RAM. Kalau ROM untuk sistem, ya. Nah, RAM ini ada 2 jenis, namanya static RAM, SRAM, dan dynamic RAM, DRAM. Ya, DRAM, dynamic RAM. Nah, nanti akan kita lihat di dalam dynamic RAM ini nanti ada kaki namanya RAS dan CAS yang digunakan untuk melakukan multiplexing address alamat. Ya, ini tujuannya nanti untuk menghemat jumlah pin alamat. Kemudian juga ada non volatile RAM, ya ini non volatile RAM. Ini jenis yang lain, ya. Oke, ini tentang macam-macam atau jenis memori semikonduktor yang digunakan. Kemudian contoh-contohnya pertama untuk ROM, ya. Ini ROM yang dasar, yang sederhana, ya. Jadi bisa dilihat di sini mulai dari ini apa namanya, kode IC, ya, kode IC. Kemudian ada jenisnya, ini ada UV EEPROM, ada EEPROM, ada Flash ROM. Ya, Flash ROM ini dasar yang dipakai pada flash disk, ya. Lalu ini adalah nomor kode dari IC, biasanya ini menunjukkan kapasitasnya, misalkan 2716. Ini berarti artinya dia memiliki kapasitas 16 kilo. Kilo apa? Ini tadi sudah disebutkan satuannya bit, ya, jadi 16 kilobit. Nah, 16 kilobit itu lalu kalau dipasang di dalam sistem komputer nanti dia itu ada alamat berapa, datanya berapa, dan seterusnya, maka diperlukan organisasinya. Jadi totalnya 16 kilo, maka susunannya bagaimana? Oh, susunannya ini adalah 2 kilo, itu artinya banyaknya alamat 2 kilo dikalikan per alamat lebarnya 8 bit, sehingga 2 kilo kali 8. Nah, umumnya ROM ini semuanya datanya 8 bit, ini kan 2 kali 8, ya, jadi semuanya sekali baca sesuai dengan yang diperlukan oleh prosesor itu 8 bit. Nah, maka ini datanya lebarnya 8 bit, tinggal ini alamatnya jumlahnya berapa. Nah, ini EEPROM atau ROM, ya, ROM jenisnya macam-macam, ada EEPROM dan seterusnya, ya. Kemudian untuk yang RAM, ini tadi ada static RAM, ada dynamic RAM, ada non volatile static RAM, ya. Jadi ini sama, ada kodenya menunjukkan apa namanya kapasitas, misalkan 6116, ada yang pakai 61, ini ada yang pakai 41, 61 berarti static RAM, 41 berarti dynamic RAM. Nah, ini yang
non volatil pakai DS nya. Jadi 6116 ini static RAM, kapasitasnya 16 kilo. 16 kilo apa? 16 kilobit. Ya, jadi 16 kilobit itu kalau diorganisir, disusun dalam alamatnya 2 kilo, maka berarti datanya 8 bit. Jadi 2 kilo kali 8. Nah, umumnya untuk static RAM juga seperti ROM atau EEPROM itu lebar datanya 8 bit sehingga kali 8 susunannya ya. Ini semuanya begitu. 16 ini 64 kilo berarti 8 kilo kali 8. 256 ini 256 kilobit itu 32 kali 8. Kemudian yang jenis kedua static RAM itu dynamic RAM. Ini umumnya lebar datanya itu tidak 8 bit tetapi lebih kecil. Ini umumnya ini cuma kali 1 ya. Jadi berarti data bus yang tersambung itu hanya satu data. Sehingga nanti untuk membuat 8 bit harus memerlukan 8 buah IC ini. Kalau lebarnya 4 berarti untuk bisa menjadi 8 bit harus memerlukan 2 buah yang diparalel gitu ya. Jadi ini ada yang 1, ada yang 4 ya. Mungkin ada yang 2 ya, serinya ini tidak lengkap ya. Ini hanya contoh-contoh saja. Jadi umumnya begitu. Kemudian yang ini static RAM, karena static RAM umumnya pakai kali 2 kali 8 bit. Nah, ini dynamic RAM dengan static RAM bedanya apa? Static RAM menggunakan sel penyimpan itu statik, yaitu rangkaian flip-flop. Dynamic RAM ini sel penyimpannya menggunakan kapasitor, ya. Ya, sehingga ini nanti ukurannya lebih kecil dan lebih murah, ini ukurannya besar dan mahal, tapi cepat ya. Jadi static RAM itu cepat, dynamic RAM itu lambat. Itu bandingannya begitu, sehingga pada memori komputer yang digunakan secara general purpose untuk keperluan umum itu memori utamanya menggunakan dynamic RAM supaya sistemnya menjadi ekonomis ya. Kalau menggunakan static RAM nanti akan sangat mahal ya. Biasanya ini adalah untuk sistem yang keperluan khusus ya, untuk kecepatan tinggi semuanya menggunakan static RAM. Ya, meskipun dalam perkembangannya di dalam komputer yang modern itu campuran. Memori utamanya yang umum, yang general purpose itu menggunakan dynamic RAM yang untuk keperluan ya, menyimpan data. Kemudian di dalamnya ditambahkan memori cepat yang tidak nampak ya, sebenarnya namanya cache memory. Nah, ini cache memory itu karena bahwa dynamic RAM itu lambat, static RAM itu cepat tetapi mahal, maka pada sistem komputer yang sekarang itu ditambahkan memori cepat yaitu static RAM ya, tapi cuma sedikit ya, misalkan kalau memori utamanya itu ukurannya 4 GB misalkan ya, 4 GB, maka cache memori cepatnya itu cuma katakanlah 1 mega atau maksimum 4 mega ya. Biasanya ukurannya 1/1000-nya ya, sehingga harganya tidak terlalu mahal. Gitu, ini gambarannya gitu ya. Ini tentang memori secara perbedaan antara static RAM dan dynamic RAM. Oke, lebih jauh tentang memori static RAM dan dynamic RAM ini strukturnya. Jadi kalau static RAM tadi kan datanya umumnya 8 bit, sehingga misalkan itu alamatnya tadi 16 kilo kali 8 bit. Nah, jadi misalkan ini. Jadi ini 8 bit datanya. I/O ini data ya. Jadi kalau baca atau kalau baca berarti O output, kalau nulis berarti N input. Jadi ini I/O ya. Jadi D itu D0 sampai dengan D7. Kalau di luar namanya D0 D7. Kemudian untuk baca itu perlu diberikan alamat. Alamatnya ya, sesuai dengan kapasitas. Nah, kalau ini tadi kapasitasnya 2 kilo. Nah, 2 kilo berarti butuh alamat 11 bit. Ini 2 kilo itu berarti 2 pangkat 11, maka butuh alamat 11 bit. Nah, maka A0 sampai A11. Ya. A0 sampai A10. Kalau A0 sampai A11 itu berarti 12. Ya. A0 sampai A10 itu kalau 11 bit. Ya. 2 kilo itu kan 11 bit.
Maka itu A0 sampai A10. Kalau A0 sampai A11 ini berarti 4 kilo ya, 4 kilo. Ini 2 kilo. 2 kilo itu 2 pangkat 11 ya, 2 pangkat 11 berarti alamatnya 11 bit. Jadi A kalau dari 0 sampai 10, kalau 1 sampai 11 ya. Intinya ini 11 bit, ini dari textbook, ini namanya salah cetak ini ya. Oke, kita betulkan ini salah cetak. Ini ngambil dari textbook, ini salah cetak. Oke, lalu ini selnya ya. Yang intinya ini sejumlah berapa kapasitasnya dibaca sekaligus ya. Ini strukturnya seperti ini. Strukturnya hanya satu lajur gitu aja ya. Nah, jadi kebutuhan kakinya seperti itu karena butuh 11 kaki address ya, butuh A0 sampai A10 ya. A0 sampai A10 kita lihat A0 sampai A9 sampai, nah ini hanya sampai A10 saja. Ini gambarnya ini salah tulis di sini. Nah, sampai A10 ya. Kemudian ini untuk datanya D0 sampai D7 8 bit ya. Itu ya. Ini adalah struktur internal dari static RAM sesuai dengan jumlah pin yang ada. Kemudian bagaimana operasi baca tulis ya, pada static RAM? Berarti karena tadi perlu mengirimkan alamat, maka timingnya ya, timing disebut dengan timing pada memori yang benar static RAM ini, untuk bisa pertama ini contohnya adalah menulis. Jadi dari prosesor akan mengirimkan alamat dulu. Alamatnya dikirimkan. Kemudian diaktifkan dengan chip select. Nanti chip select ini bagaimana? Itu nanti sesuai dengan alamat yang mau ditentukan, mau ditaruh di berapa alamatnya. Nanti ini ada namanya pengkodean alamat ya, untuk mengaktifkan chip select ini. Nah, kemudian setelah memorinya diaktifkan, nanti kemudian diberikan sinyal write. Nah, ini sinyal write sambil dikirimkan datanya ya. Jadi ini kan write ya. Jadi prosesor mengirimkan data dan juga mengirimkan sinyal write supaya bisa diterima oleh memori untuk dituliskan. Kemudian memori akan menuliskan ini setelah diterima, kemudian disiapkan, kemudian disimpan. Ini berarti proses menulisnya ya. Jadi dikirimkan alamat, dipilih IC-nya atau memorinya yang mana, dikirimkan datanya dan kendali tulisnya. Kemudian memori akan mengerjakan. Sebaliknya kalau prosesnya itu dibaca, memori dibaca, nah ini akan sama, awalnya dikirimkan alamat ke memori tahu yang mana akan diakses, kemudian diaktifkan memorinya, kemudian diberikan perintah baca, ini output enable, itu output enable, baca atau read ya. Nah, maka dengan menerima perintah baca, nanti memori akan menempatkan data pada alamat yang diminta di dalam bus data. Maka ini bisa dibaca oleh prosesor. Ini prosesnya bagaimana memori dibaca tulis. Ini kalau static RAM, jadi mengirimkannya sekali alamatnya karena di sejumlah alamat tadi langsung bisa diterima oleh memori tadi. Oke, sekarang akan kita lanjutkan dengan yang dynamic RAM. Dynamic RAM akan memiliki struktur atau susunan sel yang berbeda dengan yang static RAM. Jadi kalau secara mudahnya, kalau static RAM itu hanya satu lajur aja, ya pokoknya alamat langsung membaca di alamat itu nomor berapa, kemudian langsung ketemu. Nah, untuk dynamic RAM ini alamatnya ada dua bagian, yaitu ada namanya alamat kolom dan alamat baris, sehingga susunan di dalam simpanan internalnya itu ada bentuk baris dan kolom ya, sehingga nanti waktu membaca ini perlu memberikan alamat baris dan alamat kolom. Ya, tujuannya apa? Tujuannya nanti secara eksternal, nanti baris dan kolom itu
akan dimultiplex. Ya, pengertian multiplex sudah tahu yang lalu, yaitu dicampur. Nah, gimana? Maka nanti memberikan alamatnya bergantian. Pertama diberikan alamat row atau baris, kemudian diberikan alamat kolom, baru bisa membaca di posisi berapa. Karena harus melalui 2 kali alamat, yaitu alamat baris dan alamat kolom. Nah, ini contohnya memori dengan kapasitas 16 megabit. Ya, 16 mega. 16 mega itu kalau dibuat baris dan kolom itu 2 kilo atau 2000 kali 2000 kali 4. Nah, 2 kali 2 kan baru 4. 4 kali 4 baru ketemu 16. Ini 2000 kali 2000 itu baru 4 mega, 4 juta. Kali 4 baru 16 juta, ya 16 mega itu ya. Jadi ini susunannya begitu. Nah, ini contohnya eksternalnya ini tadi kan kalau dinamik RAM biasanya tidak ada yang 8, maksimal 4 ini ya. Umumnya 1, 2, ada yang 4. Nah, ini yang 4 contohnya. Jadi data yang bisa dibaca sekaligus ini cuma 4. Nah, kalau mau 8 berarti harus ada 2 IC seperti ini. Nah, ini keuntungannya karena dinamik RAM itu kecil karena menggunakan kapasitor, ya, sehingga murah dan juga bentuknya atau fisiknya kecil karena kapasitor itu kecil. Ya. Nah, yang lain adalah keperluan pinnya, kakinya juga akan lebih sedikit karena antara alamat baris dan alamat kolom dijadikan satu. Ya, jadi ini kalau ini tadi 2 kilo itu perlu 11 bit, maka ya keluarnya cuma 11 bit. Karena nanti masuk alamat 11 bit yang pertama dibelokkan ke baris, baru kemudian alamat 11 bit yang kedua dibelokkan ke kolom. Nah, mengatur alamat itu masuk ke baris atau kolom ini dengan dikendalikan pakai RAS dan CAS tadi yang sudah disinggung tadi ya. Jadi kalau alamatnya masuk kemudian RAS-nya aktif berarti nanti itu alamat baris. Alamat masuk kemudian CAS berarti itu alamat kolom. Ya, begitu ya. Ini tentang strukturnya yang membedakan antara static RAM dan dynamic RAM. Nah, sehingga dengan struktur yang seperti ini dan juga selnya yang menggunakan kapasitor ini menjadi murah. Tapi kelemahannya apa? Ini memori ini lambat. Ya, maka karena lambat itu lalu dikembangkan mekanisme atau metode bagaimana ini supaya bisa cepat ya. Secara internal lalu namanya ada modul memori ditambahkan rangkaian tertentu sehingga menjadi lebih cepat. Lalu kita kenal ada namanya SDRAM ya. Kita kenal ada namanya DDR DRAM sebenarnya. Jadi lengkapnya itu DDR DRAM. Yang SDRAM itu Synchronous Dynamic Random Access Memory, Synchronous DRAM. Kalau yang DDR DRAM itu Double Data Rate Dynamic RAM, lalu DDR2 dan seterusnya. Nah, ini peningkatan dari itu ya. Jadi ini mengenai strukturnya ya. Jadi struktur dari dinamik RAM itu. Nah, bagaimana yang terakhir bagaimana pembacaannya? Ya, karena tadi perlu 2 alamat, berarti alamat yang akan dikirimkan ini 2 kali. Jadi pertama nanti alamat baris, kemudian alamat kolom, ya, baru bisa diterima. Alamat baris berarti yang aktif nanti RAS. Alamat kolom berarti yang aktif nanti kolom. Ya. Kemudian nanti ini contohnya adalah baca, maka read ini yang aktif, read write-nya read yang aktif. Maka kemudian kalau baca maka nanti dari dinamik RAM-nya akan menaruh di bus data sehingga bisa dibaca. Nah, ini timingnya sedikit beda karena bedanya di sini. Ya. Kemudian juga ada kendali yang harus diberikan. Oke, saya kira untuk modul 3 ini mengenai memori dari jenis memori, kemudian bagaimana strukturnya dan bagaimana timingnya. Oke, saya kira itu untuk modul 3. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti bisa kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya. Terima kasih. Sekian dulu.